Timnas Brazil tak pernah kehabisan talenta hebat dari segala lini. Tak hanya penyerang, sayap maupun gelandang, namun juga bek sayap. Dengan didukung filosofi sepak bola menyerang dengan sentuhan ala Jogo Bonito, tim Samba dalam perjalanan sejarahnya kerap melahirkan bek sayap mengerikan dan juga ikonik dalam masanya. Siapa saja mereka? Siapa yang tak tahu Roberto Carlos, bek kiri pelontos Brazil di era 90-an. Siapa yang dulu pernah bermain game PlayStation 1 memakai Roberto Carlos sebagai penyerang? Ya, memang bek sayap kiri tersebut identik dengan kecepatan yang sangat bagus. Tendangannya pun dikenal sangat keras bak roket. Karir si pelontos ini mulai melesat ketika melancong ke Serie A tahun 1995 bersama Inter Milan. FYI saja, Carlos ketika itu dilatih oleh pelatih Crystal Palace yang sekarang Roy Hodgson. Di tangan Hodgson, si pemilik tendangan pisang ikonik itu bahkan sempat ditempatkan sebagai sayap kiri karena dianggap menonjol dari segi atribut menyerangnya. Namun, suatu ketika ada cekcok antar mereka. Cekcok masalah internal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Real Madrid. El Real pun dapat berkahnya. Pasalnya Roberto Carlos akhirnya mau dibujuk untuk hijrah ke Bernabeu pada tahun 1996. Nah, di Real Madrid inilah Roberto Carlos perlahan dikenal menjadi bintang dunia. Ia bergelimang trofi selama bersama Los Blancos, baik di level domestik maupun Eropa. Duetnya bersama Michael Salgado juga terbilang ikonik. Di timnas Brazil pun serupa, duetnya bersama Cafu juga sudah terbukti menggondol beberapa gelar. Di antaranya Copa America 1997, 1999 maupun Piala Dunia 2002. Namun yang sangat ikonik darinya adalah gol indahnya di laga persahabatan melawan Prancis di tahun 1997. Ia mampu memasukkan bola dengan tendangan kerasnya yang melengkung dari tendangan bebas. Saking melengkungnya, tendangan bebas tersebut dikenal sebagai tendangan pisang. Roberto Carlos sudah pensiun sejak tahun 2016 setelah ia melancong ke beberapa klub seperti Fenerbahce, Anzi hingga klub Liga India, Delhi Dynamos. Besti Roberto Carlos di bek sayap Brazil adalah Marcos Evangelista de Moraes alias Cafu. Cafu ini berposisi sebagai bek sayap kanan, namun ia lebih senior dibanding Roberto Carlos. Cafu sudah lebih dulu debut di timnas Brazil ketika menjuarai Piala Dunia 1994. Cafu adalah produk revolusi bek sayap Brazil era 90-an, di mana timnas Brazil ketika itu menerapkan filosofi bek sayapnya lebih agresif untuk menyerang. Tak heran jika Cafu tumbuh menjadi bek sayap yang punya atribut menyerang yang mumpuni. Bersama Roberto Carlos, Cafu benar-benar ikonik pada masanya. Mereka menjadi role model sepasang bek sayap di eranya. Cafu adalah tipe bek kanan yang punya kecepatan dan tubuh yang tergolong atletis. Kemampuannya merangsek hingga kotak penalti lawan dan melakukan crossing manja kepada para striker menjadi kelebihannya. Karir Cafu mulai merangkak naik setelah bergabung bersama AS Roma di tahun 1997. Gelar Scudetto pun sempat ia persembahkan bagi Giallorossi di tahun 2001 bersama Fabio Capello. Sempat dikira sudah habis setelah hengkang dari AS Roma tahun 2003, ternyata Cafu masih cakap beroperasi sebagai bek sayap kanan andalan Carlo Ancelotti ketika pindah ke AC Milan. Gelar Liga Champions di tahun 2007 jadi bukti ia masih berpengaruh dalam tim. Rekannya dulu di Milan, Andrea Pirlo bahkan sempat menyebut Cafu adalah bek kanan yang akan selalu ia pilih dalam tim impiannya. Cafu pensiun sebagai pesepak bola di tahun 2009 setelah ia sempat hijrah dari Milan ke klub Inggris Garforth Town. Pasca duo ikonik Roberto Carlos dan Cafu, muncul lagi regenerasi baru di bek sayap Brazil atas nama Dani Alves. Namanya harum ketika berproses di Sevilla sejak tahun 2003 hingga 2007. Di bawah gemblengan Juan de Ramos, ia menjelma bek sayap kanan yang mengerikan. Naluri bek sayap penyerang ala Brazil sangat melekat dalam diri Alves. Alves ingin meniru jejak sukses Cafu. Cafu adalah idolaku. Aku ingin menjadi penerusnya sekaligus menjalankan regenerasi yang bagus di timnas Brazil. Berbeda dengan Cafu yang punya tubuh atletis, Alves ini secara postur lebih pendek. Namun daya juang, kecepatan serta skillnya boleh diadu.
Tak heran kalau selama ia menjadi andalan di Sevilla banyak sudah gelar yang diraih termasuk Piala UEFA. Apalagi ketika di tahun 2008 ia berada di tangan pelatih yang tepat ketika hijrah ke Barcelona. Bersama Pep Guardiola, Alves makin terasah kemampuannya. Ia makin dikenal sebagai the real penerus Cafu. Gelar La Liga hingga Liga Champions pun ia raih bersama Blaugrana. Namun ada satu yang belum dicapai Alves dalam karirnya, yakni trofi Piala Dunia. Sementara Cafu, idolanya, sudah meraih trofi tersebut. Sayangnya lagi, sebelum mengakhiri masa pensiunnya, Alves terkena skandal kriminal dan harus mendekam di jeruji besi. Ketika kemunculan Dani Alves, Brazil juga menelurkan bek kiri penerus Roberto Carlos. Kalau Carlos Plontos, yang ini berambut kribo. Ya, namanya Marcelo Vieira. Awal karir cemerlang si kribo ini terlacak sejak dari klub Fluminense pada tahun 2005. Sebelum akhirnya pemuda kelahiran Rio de Janeiro ini berani ditebus Real Madrid pada tahun 2007. Tipe gaya main Marcelo ini mirip dengan Roberto Carlos. Mungil, energik, cepat, dan tusukan-tusukannya sering merepotkan lawan. Kontrol bola dan skillnya yang tinggi juga jadi andalannya. Awal datang ke Bernabeu sebenarnya ia sempat mau dipinjamkan. Maklum selain masih 18 tahun, di posisi tersebut masih ada seniornya Roberto Carlos. Namun, ia menolak dan memilih bekerja keras dan belajar langsung Roberto Carlos. Benar saja setelah Carlos pergi, ia langsung dipercaya mengisi bek kiri inti El Real. Dari situlah namanya menjadi tenar sebagai the real penerus Roberto Carlos. Marcelo bergelimang prestasi bersama El Real. Ia juga tipe pemain yang setia. Bayangkan sejak 2007 hingga 2022 ia istiqomah bertahan di Bernabeu. Sebelum akhirnya ia mencicipi liga lain bersama Olympiacos dan kini Fluminense. Di timnas Brazil, duet Marcelo dan Dani Alves dicap sebagai duet ikonik penerus Cafu dan Roberto Carlos. Namun sekali lagi duet mereka kurang lengkap karena belum mampu persembahkan gelar Piala Dunia bagi Selecao. Selain Marcelo dan Dani Alves, ada satu lagi bek sayap ikonik Brazil, ia adalah Maicon Cicenando. Posisinya sama seperti Dani Alves, yakni bek kanan. Kemunculannya pun hampir bersamaan dengan Dani Alves. Sampai-sampai dulu timnas Brazil bingung punya dua bek yang sama bagusnya di sektor kanan. Maicon berbeda tipe dengan Dani Alves. Maicon lebih seperti Cafu yang tubuhnya agak tinggi dan terbilang atletis. Namun secara kecepatan maupun daya gedornya dalam menyerang terbukti sama baiknya dengan Dani Alves. Crossing matang, dribbling serta tendangan yang keras juga menjadi beberapa andalannya. Tumbuh besar di Cruzeiro, Maicon menjajal sepak bola Eropa dengan bergabung ke AS Monaco pada tahun 2004. Namun talentanya benar-benar disorot sejak direkrut Inter Milan pada tahun 2006 di bawah asuhan Roberto Mancini. Di Nerazzurri ia bahkan belajar langsung dari Javier Zanetti bagaimana menjadi bek kanan terbaik. Lalu ketika Inter dipegang Jose Mourinho, performa Maicon jadi makin menggila. The Special One percaya kualitas Maicon mampu berpengaruh dalam sistemnya. Terbukti perayaan treble winner ikonik Inter Milan tahun 2010 salah satunya berkat kepiawaian Maicon di bek kanan. Berkat prestasinya tersebut, Maicon akhirnya jadi bek kanan inti timnas Brazil menggeser Dani Alves di Piala Dunia 2010. Golnya yang ikonik di laga pembuka melawan Korea Utara tak akan bisa ia lupakan. Setelah hijrah dari Inter, ia sempat bergabung dengan Manchester City dan AS Roma. Namun bek pelontos tersebut akhirnya pensiun tahun 2021 setelah terakhir membela klub San Marino Tripeni.